Hello folks, welcome back again to Nafriday Channel. Kali ini saya akan membahas salah satu custom ROM MIUI ya. Kita nggak ngebahas OSP mulu. Nah, ini yang saya coba itu MIUI 12 Hellas dikombinasikan dengan kernelnya Agni. Gimana performa untuk gamenya? Let's check this out. Ya, biasanya kalau saya bosen gonta-ganti ROM di OSP, saya kadang-kadang balik ya ke custom ROM MIUI. Nah, yang saya pilih ini MIUI Hellas kenapa? Karena dia udah di bloat ya, walaupun ada beberapa aplikasi yang masih nggak saya pakai kayak Mi Video, musik dan lain-lain. Nanti itu bisa ada caranya untuk kita di debloat ya. Nah, dan juga untuk di antara custom ROM yang lain, menurut saya ini custom ROM MIUI yang lumayan enteng ya. Untuk versi yang saat ini, yang latestnya itu 12.0 by MIUI Hellas ya, MIUI.gr. Uh, ini build dari timnya MIUI Hellas itu dari Greece ya, dari Yunani. Nah, untuk di sini terlihat device-nya Mi 9T Pro, nanti saya akan jelaskan ini ada berhubungan erat dengan nanti di Netflix ya. Nah, untuk Android-nya itu udah pasti Android 11 ya, untuk MIUI-nya MIUI versi 12. Untuk security patch-nya dia di bulan 7, bulan Juli ya. Untuk kernelnya itu saya padu-padankan dengan Agni yang 10.1 stable ya. Nah, dan juga ini saya baru nyoba build ini dari developernya, dia bilang sudah fix ya, bagus untuk chargingnya, makanya saya coba untuk kernel ini. Nah, ini untuk SE Linux-nya nanti akan kita tes juga apakah enforcing atau permissive ya. Nah, untuk SE Linux kita seperti biasa ya, ceknya di Termux, dan tentunya kita harus sudah root juga. Kita pertama ketik su enter, lalu ketik get enforced. Nanti di situ akan muncul informasi dia SE Linux-nya enforcing atau permissive. Kalau di MIUI Hellas ini udah enforcing ya. Lalu kita lihat juga di ininya apa, encryption-nya. Kalau di encryption-nya ini dia udah encrypted ya, jadi data kita aman. Kalau misalnya HP kita sampai hilang atau terjadi apa-apa, kita untuk bisa mengakses di TWRP harus masukkan password. Lalu untuk launchernya yang pasti pakai MIUI launcher ya. Cuman di sini ada settingan ya seperti biasa lah. Untuk home screen-nya bisa disetting dengan drawer atau klasik seperti di MIUI pada umumnya. Lalu untuk di Hellas ini udah ada fitur double tap to lock screen juga, lumayan, dan lain-lain. Lalu untuk launchernya ini pakai MIUI launcher ya, dan messagingnya juga beda sama versi MIUI global, kan pakai Google ya, pakai Google. Lalu kemudian kita cek QS stylenya. Kalau untuk QS-nya saya lebih suka yang versi seperti ini ya dibanding yang baru. Ini apa, kelihatannya kayak cepat aja gitu, dan juga terorganisir gitu loh, langsung QS dan notifikasi. Ini seperti biasa ada WiFi, ada ini touch, mute, aeroplane, Bluetooth, lock screen juga udah ada di sini. Lalu juga ada reading mode, dark mode, DND, screen recorder, dan ada floating window, fitur casting dan lain-lain. NFC juga udah ada. Lalu kita coba edit
bisa tambah apa, udah ada semua di sini. Lalu untuk default kameranya pasti ya, untuk Mio ini ANX, dan juga udah pasti work semua untuk lensa aux-nya, untuk videonya, untuk potretnya, dan untuk menu more-nya seperti ini. Ada tentunya 64 megapiksel, ada time lapse, slow motion, dokumen, panorama, dan lain-lain. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke kapabilitas dia sebagai custom ROM itu seperti apa. Kita akan melakukan pengetesan pertama dan paling utama, yaitu safety net test. Kita lihat dia pass atau enggak, pasti pass. Lalu kita lihat di Play Store-nya juga dia device certified ya. Lalu untuk kita juga melakukan cek di DRM info ya, lihat Wi-Fi-nya dia. Kalau MIUI udah pasti L1 ya, so dia kan bawaan. Lalu lihat langsung di Netflix-nya. Untuk app setting, lalu kita lihat playback specification. Nah, ini udah full HD. Nah, ini yang gue suka di sini, untuk kernel Agni itu dia nyediain modul Magisk yang bisa si HP ini untuk ngerender HDR di Netflix ini. Seperti contohnya kita lihat di sini Stranger Things ya. Ada beberapa movie yang udah support HDR, nanti akan muncul opsi HDR seperti ini. Sebagian yang lainnya paling ya HD ya. Nah, ini masih udah HDR juga. Ini untuk perbedaan gambarnya, high dynamic range lumayan jauh ya. Nah, ini yang gue suka di ROM ini dan kernelnya Agni. Lalu untuk battery lognya kita lihat di sini, untuk pengecasan dari 21% sampai 40 itu untuk rata-rata temperaturnya itu bisa dibilang bagus ya, untuk tidak melebihi 38 derajat ya. Ini bisa dibilang adem banget ya. Dibandingkan ROM-ROM ASP banyak yang nyentuh sampai 41 derajat, itu ya lumayan panas gitu loh di tangannya. Lalu kita cek lagi, untuk ini bisa melakukan fitur disable SIM 2 ya. Nah, ini kalau untuk saya ini bermanfaat banget ya. Jadi kalau misalnya SIM 2 buat kerjaan lagi weekend dan nggak mau diganggu, pakai fitur ini aja gitu kan. Lalu untuk Google-nya langsung kita langsung nyaut dia. Lalu untuk Auckland-nya udah pasti ya bisa semua gitu. Oke, untuk selanjutnya kita melakukan pengetesan RAM manajemen ya, di kernel Agni ini seperti apa dia untuk menghandle multitasking. Jadi kita pertama kita close semua dulu ya. Lalu kita buka beberapa aplikasi yang biasa kita buka lah, seperti browser. Misalnya kita lihat ini, masuk ke website ini di browser, lalu mungkin kamera ya, lalu WhatsApp, lalu ke Instagram boleh. Kita lihat dulu sedang loading. Buka Telegram juga bisa. Lalu kita mungkin buka YouTube.
Nah, ini kita lihat di ini trigger ya. Lalu kita buka TikTok mungkin. Langsung ya. Facebook bisa juga. Kita lihat, scroll dulu sampai bawah. Frame ini buka Maps boleh, lalu buka Games juga boleh. Oke. Oke, kita sudah masuk ke dalam in-game-nya. Lalu kita mungkin buka lagi apa ya, Genshin Impact kali ya. Kita siksa dia. Oke, masuk. Lalu kita lihat untuk performanya dia bisa nge-handle multitasking atau tidak ya. Ini pertama buka ini masih bisa ya. Ini juga masih di sini nggak nge-restart. Lalu kamera nge-restart dia ke foto ya. Tadi kan kita di tag video. Untuk WhatsApp jangan. Untuk Instagram enggak ya, cuman ya main agak lemot. Untuk Telegram enggak juga, masih di sini. YouTube masih di koridor atau enggak? Oh, YouTube dia restart ya. Untuk TikTok yang restart juga. Untuk Facebook masih. Untuk Maps masih sepertinya. Lalu kita lihat ini masih bisa masuk. Lalu untuk Genshin masih masuk ya, cukup baik ya. Mungkin bagi sebagian aplikasi tadi ada beberapa yang restart, cukup baik lah ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan performa dan stabilitas, yaitu pertama kita lihat dulu dari HWUI dulu ya. Kita masuk ke developer option, lalu masuk ke profil GPU rendering on screen as bar. Kita lihat untuk kestabilannya, kalian bisa nilai sendiri ya untuk barnya itu seperti apa. Lalu kita lihat di Geekbench 5 ya, kita tadi udah running. Kita lihat historinya. Untuk single core-nya dapat skor di 552, sedangkan untuk multi core-nya kita dapat di 1536. Lalu untuk AnTuTu benchmark-nya kita dapat nilai seperti ini. Saya juga sudah melakukan running ya di AnTuTu benchmark ini. Yang versi 9 kita dapat 326.719 skornya. Nah, ini seperti ini. Untuk CPU-nya di 100.000, GPU-nya 83.000, memorinya di 55.000, dan UX-nya di 82.000. Lalu untuk benchmark di 3D Mark itu saya juga udah melakukan
pengetesan ya. Nah, kita bisa lihat di my result di sini untuk wildlife-nya kita dapat di 1029 dengan rata-rata FPS-nya 6,2. Lalu untuk slingshot-nya kita dapat di 351, 3511 ya. Untuk detailnya bisa lihat di sini. Lalu untuk CPU throttling-nya tadi saya juga udah melakukan pengetesan ya untuk selama 7 menit. Dia untuk kestabilannya masih bagus, masih di atas 80% ya. Walaupun naik turun untuk performa terbawahnya itu di sekitar 153 bips ya. Untuk yang tertingginya di 188 dan untuk rata-ratanya 179. Ini masih tergolong kategori masih bagus ya, masih di atas 80%. Lalu untuk selanjutnya kita langsung aja ya melakukan pengetesan pada in-game-nya itu sendiri. Biar lancar kita close dulu semua. Pertama kita Oke, untuk pengetesan di Genshin Impact kita nggak bisa kelihatan FPS overlay ya kalau di MIUI. Nanti kalau itu kita lihat secara berkala. Kalau untuk di sekarang sih dia stabil di sekitar 31 fps ya. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk sejauh ini sih ya masih tidak ada lag atau apa ya, masih cukup baik performanya. Untuk lihat scroll juga enak. Masih stabil, mungkin stabil di sekitar 30 fps-an ya, cukup. Lalu kita lihat oke, kita lanjut ke pengetesan di Mobile Legends ya. Seperti biasa kita tes di custom aja biar cepat ya untuk prosesnya. Kita pakai Cho ya, lalu kita lawan Matis dan Alucard. Untuk FPS-nya dia stabil di sekitar 60 ya, seperti pada biasanya. Kita hide in the boost dulu. Oh, ternyata musuhnya di bawah semua guys. Nanti kita ke bawah. Nah, itu di bawah semua. Oke, dan salah satu fitur yang saya sukai dari MIUI itu yaitu ada kayak floating windows-nya ya. Floating apa sih itu namanya?
Jadi kita bisa melakukan sambil chatting, sambil apapun gitu ya. Ini sih emang dia standar lah ya, di standarnya juga ada. Dan jika kalian main game-game yang banyak farming atau apa, ini sangat berguna sekali ya. Kita bisa tetap di dalam in-game, tapi kalian bisa tetap juga ngebalas chat dari teman dan lain-lain. Oke. Oke, dan juga ini salah satu fitur yang saya sukai ya dari MIUI. Dia kalau misalnya kita punya TWS dari Xiaomi juga dan juga kita sudah melakukan pairing TWS tersebut, nah ini dia bisa memunculkan informasi tentang baterai pada case-nya juga. Untuk earphone-nya juga kanan sama kirinya dia bisa tahu untuk berapa persen lagi. Jadi kita bisa terkontrol gitu ya untuk baterainya sudah tinggal seberapa. Jika di OSP kayaknya belum ada deh. Saya udah coba beberapa aplikasi itu ya masih banyak ya apa nggak bisa gitu untuk membaca baterai case yang ini gitu loh. Lalu untuk membahas bugs-nya di MIUI ini yang saya rasakan ya nggak ada bugs ya. Paling ya untuk performa untuk buka tutup aplikasi dan lain-lain mungkin ya nggak secepat yang ada di OSP ya. Sama untuk bawaan juga dia masih ada beberapa aplikasi bloatware seperti musik yang dari MIUI, Mi Video, browser dan juga lain-lain. Nah itu saya lakukan debloat ya pakai aplikasi Magisk, pakai modul. Lalu paling ya untuk yang lainnya nggak ada sih bugs yang saya rasakan di MIUI ini. Oke. Ya untuk modul Magisk yang saya gunakan yaitu beberapa sih nggak banyak. Untuk Agni Kernel Miniature Audio Clarity ini emang dia udah include bawaan dari ketika kamu nge-flash kernel, live tuning juga. Nah kalau ini untuk HDR enable kalian perlu flash manual ya, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Lalu saya install Busybox dan Deblator untuk menghapus aplikasi yang nggak saya gunakan yang bawaannya. Lalu pakai font Google Sans Plus ya, dan sistem host ini untuk integrasikan dengan Adblock ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam cara install ROM ini. Kita masuk ke recovery dulu ya. Recovery yang saya pakai itu Orange Fog versi 11.1 stable official. Oke, kalau untuk di MIUI sudah pasti support ya untuk di decrypt data internal itu. Nanti kita sesudah masuk Orange Fog tinggal masukin password PIN yang biasa kita pakai, lalu data internal kalian akan terbaca. Oke, enter password. Lalu melakukan proses decryption. Nah, untuk langkah install custom ROM ini seperti biasa, kalian masuk ke sini, lalu centang 3 yang atas, klik swipe to right, lalu kalian flash ROM-nya ya. Nanti saya kasih link di deskripsi ya untuk ROM-nya itu. Misalnya kalian ini, lalu swipe to install. Setelah itu baru kalian format data, ketik yes, baru reboot to recovery. Oke, that's it. Jangan lupa ya untuk kalian yang udah nonton ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe.
dan juga like dan komen dan share biar channel ini tetap lebih semangat untuk update-nya. Oke, see you in the next video.